Selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik atau tidak ini? Kalau begitu luar biasa sekali. Ada yang tidak hadir? Siapa dia? Trivena. Alasannya apa sih? Tidak ada alasan? Berarti tidak ada informasi. Baik anak-anakku sekalian. Kita hari ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama tentang indahnya mengampuni. Anak-anakku sekalian, materi kita ini dasarnya ada di Alkitab. Semua sudah punya Alkitab? Bagus. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya mengampuni, tentang pengampunan. Untuk itu, dasarnya ada di Alkitab. Anak-anak bisa baca di kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Tentang pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yang berikut Matius pasal 16 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Tentang penekanan daripada Yesus untuk pengampunan bagi orang lain. Dan yang ketiga, Matius pasal 18 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35. Tentang pengampunan Allah yang cuma-cuma bagi manusia. Untuk itu, kita akan mempelajari yang pertama. Kita lihat di sini, sudah pernahkah Anda mendengar seorang tokoh yang namanya Nelson Mandela? Oke, baik, kita lanjut. Nelson Mandela ini seorang tokoh dari Afrika Selatan yang pernah juga menjadi presiden Afrika Selatan. Namun, Nelson Mandela ini punya kegigihan untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Dalam kegigihan perjuangannya, ia dipenjara selama 20 tahun. Dia dipenjara selama 20 tahun. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Nelson Mandela ini selama dalam penjara ia disiksa dan juga dia dianiaya. Dan ketika ia keluar dari penjara, beberapa tahun kemudian ia menjadi presiden di Afrika Selatan. Dan ketika ia menjadi presiden, orang pertama yang diundang untuk syukuran yaitu kepala penjara. Sehingga ketika saat itu wartawan bertanya kepada Bapak Presiden Nelson Mandela, mengapa kepala penjara ini yang pertama kali harus diundang? Apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu. Dan barulah jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Nelson Mandela. Berkaitan dengan materi kita hari ini, pada intinya tentang pengampunan. Mengampuni memiliki arti bahwa memaafkan seseorang dengan tulus hati. Dan membebaskan seseorang dari rasa bersalah. Juga tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang itu. Itulah arti daripada pengampunan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, apakah kita semua mampu untuk mengampuni orang lain? Ini menjadi satu pertanyaan. Memang dalam kehidupan kita, banyak orang yang mampu mengampuni dan banyak orang yang tidak mampu mengampuni.
Ada yang melihat dari kesalahan orang lain, orang itu terhadap dirinya. Apakah itu berat atau ringan? Tetapi ada juga yang timbul dari hatinya. Karena pengampunan yang lahir dari dalam hati diri kita sendiri, itu adalah pengampunan yang merekat dan mau menghubungkan kembali kerusakan ataupun hubungan yang tidak menyenangkan terhadap yang lain. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kita dapat mempelajari tentang pengampunan ini apabila kita memiliki iman lewat Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan ini merupakan nilai Kristiani. Kita lihat di sini bahwa dalam cerita Alkitab, di kejadian ini tentang Yusuf. Yusuf ini, apakah anak-anak kenal? Ini bukan Yusuf yang di sini, Yusuf yang ada di negara Israel sekarang, orang Yahudi. Yusuf ini bapaknya bernama Yakob. Masihkah Anda tahu bahwa 12 anak Yakob masih hafal? Ya, pintar. Ada yang sudah masih hafal, ada yang tidak hafal lagi. Oleh karena itu, Yusuf ini mau mengampuni saudara-saudaranya ketika ia sudah menjadi bos di Mesir. Padahal saudara-saudaranya itu menjual ia ke pedagang dari Mesir. Karena Yusuf ini paling disayang oleh bapaknya dan mimpinya yang paling indah. Sehingga saudara-saudaranya benci. Namun pada ketika terjadi kelaparan, maka saudara-saudara daripada Yusuf, mereka datang ke Mesir karena kelaparan, karena di Mesir ada lumbung yang ada persediaan. Itu juga karena Yusuf yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, sehingga ia dapat memimpin di tempat lain. Itulah karya Allah. Untuk itu ia dapat mengampuni saudara-saudaranya. Dapatkah kita mengampuni orang lain seperti Yusuf? Ada lagi dalam cerita Alkitab, tokoh yang tetap terpopuler sampai dengan saat ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mau mengampuni kita dalam dosa kita yang kita lakukan ini. Dan Yesus Kristus dapat mengorbankan dirinya. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mampu juga mengikuti teladan Kristus, yaitu mengampuni. Karena banyak orang yang tidak mampu untuk mengampuni, tapi banyak orang juga mampu mengampuni. Karena mengampuni ini harus lahir dari hati kita. Bukan paksaan dari orang lain. Kalau paksaan dari orang lain, paling dia hanya mengampuni saat ini juga. Tapi kalau lahir dari hati kita, dia akan mengampuni seterusnya dan seterusnya. Karena itu, ada firman dalam Matius bahwa ketika murid-murid Yesus bertanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang lain? Yesus menjawab, sampai 77 kali dan seterusnya. Ini berarti bahwa tafsiran ini memberikan kita makna bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Sampai selama-lamanya kita harus mengampuni sesama. Sama dengan seorang yang bernama Gordon Wilson dari Irlandia. Ia mau mengampuni teroris yang mengakibatkan anaknya meninggal karena bom. Ia mau mengampuni. Untuk itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Lewat doanya ia dapat mendoakan orang lain bagi musuh. Dalam perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk itu, anak-anakku sekalian, materi kita cukup sampai di sini saat ini. Dan
Kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Semoga dalam perjumpaan kita berikutnya, anak-anakku dalam keadaan sehat selalu. See you next week.